Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Devan, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana latihannya? Udah sering latihannya? Makin sering? Iya, udah mulai padat jadwal. Baik. Kapan ya? Acaranya kapan? Bulan apa? Tanggal 20 Juni. Oh, 20, 15 Iya, hari 15 hari lagi. lagi. Excited nggak? Excited ya, excited gimana ya? Ada excitednya tapi kayak masih ragu, belum siap gitu. Oh, itu berarti emang khusus kelas 8 gitu ya? Ya, kelas 8. Satu angkatan digabung? Apa per Enggak, kelas? per kelas. Oh, per kelas. Seru nih kayaknya. Ya. Oke, hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin. Ya. Dan masih aritmatika sosial, ada beberapa ada 4 soal lagi yang perlu kita bahas di aritmatika sosial sebelum kita masuk ke himpunan. Ya, insya Allah. Ya, siap ya. Per kilogram. Oke, coba gimana? Macam berapa buatnya? Lagi bahas tentang apa ini ya? Hmm. Oke, seperti biasa kamu harus tulis dulu apa yang diketahui gitu ya. Ya, Ini yang diketahui berarti apa? per kilogram itu 60.000. Ya, si harga belinya A ya. Itu adalah 60.000. Terus yang B 60.000. 80.000. Berarti Terus dia mencampur, terus dijual harganya 90.000. Berarti harga jual campuran adalah 90.000. ibu per kilogram. Oke. Jika di Hitungan harga penjualan tersebut mengantongi keuntungan 25.000, oke 25.000, 25%, berarti berapakah perbandingan masa kopi jenis A dan kopi B dalam campuran 75% dari tersebut? Berapa? tar Harga jual. untung sebentar kok begini. Kemarin harga jual itu apa? Dikali apa? Hah? Eh, Ya kalau untung eh, berarti ya persentase untung ya. hmm, Persentase untung dikali sama harga beli. jadi Berarti kita karena punya HCC, berarti kita coba masuk di sini. Ini HCC ya, harga jual campuran, harga berat campuran. 22.500 berarti eh hmm gimana ini Nah, berarti kan kalau yang harga jualnya di sini kan 90.000 ya, berarti ya. ya Terus persentasenya berarti berapa? Kalau misalkan dia udah dimasukin ke harga jual, 75, 25, atau 125, apa nih ya oh persentasenya. 125. Iya, 125% atau per 100 ya. Nah, ini Yes. akan kita cari ya, itu harga belinya. Coba. Oh ya Oh, gampang begitu ya daripada cari. Oh iya. ya, lebih cepat ya. Tapi kan tanya perbandingan masa. Iya, kita nanti lihatnya dari harga belinya. Karena kita di sini AB-nya kita cuma punya harga belinya. Oh oke. Nanti itu yang akan kita banding. Kenapa bentuknya aneh begini? Enggak. Eh, nah,
Harga belinya berarti 72 ribu. 72 Hmm. 2.000. Ya, betul. Harga mie adalah 72.000. Kalau ini kita hitung ya, terus pindah ruas nanti akan ketemu 72.000 per kilo. Ini adalah kalau harga jual sampahnya. Oke. Sekarang kita simpan informasi ini dulu di sini. Harga jual campuran itu adalah 72.000. Sekarang kita coba hapus karena nggak cukup ya. Ya, kita akan hapus juga. Di sini kita akan menggunakan bantuan itu adalah perbandingan rata-rata atau kita bisa lihat dari rata-ratanya. Kan ini kan akan dicampur ya tadi si A sama si B ya. Hmm. Kita tuliskan kayak gini. Si harga ini 60.000. Kayak kita misalkan dulu deh. Kita misalkan X-nya itu adalah dia A ya, beratnya A. Terus Y itu adalah beratnya B. Ketika 60.000 si A ini harga belinya kita bagikan X. X, entah itu nanti X-nya setengah atau sepertiganya, tapi itu pastikan ada di dalam situ ya. X bagiannya itu ada 80.000, terus habis itu akan ditambah dengan 80.000 dikali Y. Jadi ini pakai konsepnya rata-rata X ditambah Y. Nanti di sini rata-ratanya atau masukkan di situnya adalah 72.000. Kalau jual campuran. Oh. Entah nanti X-nya di sini adalah sepertiga, sininya 2/3, atau sininya setengah, ininya setengah. Nanti kita akan lihat di hasilnya dengan melihat model ini. Paham nggak di sini? Kenapa dibagi X plus ya? Karena nanti kan di sini 72.000 adalah campurannya. Jadi kalau misalkan di sini, kita pindah ke sini. Jadi 60.000 X ditambah 80.000 Y itu adalah 70.000 X ditambah Y. Kalau misalkan kita pindah ke sini. Hmm. Paham? Oke. Jadi, mungkin ditulis teks aja. Jadi 60.000 X ditambah 80.000 Y itu sama dengan 72.000 X ditambah Y. Jadi ketika kita punya X bagian yang harganya itu 60.000 ditambah Y bagian yang harganya itu 80.000, nanti ketika mereka ditambahkan akan menghasilkan X tambah Y bagian dari yang hasil 72.000 gitu. Paham nggak? Enggak. Oke. Oke, kita ulang gini. Aduh, lampunya mati. Ini. Di 60.000, misalkan X itu kan tadi banyaknya A ya, Mhm. dalam kilo. Ini dalam kilo, ini juga dalam kilo. Jadi misalkan dalam satu bungkus isinya adalah 1 kilo. Karena di sini per kilo ya, berarti kan 1 kilo. Misalkan dalam satu bungkus itu isinya adalah 1/3 X dan 2/3 Y. Misalkan, Oke. misalkan ya, ini kan bisa jadi jawaban akhirnya nanti. Tapi kan ini kita misalkan dulu. Misalkan nanti isinya adalah 1/3 dan 2/3 dalam satu bungkus. Berarti kalau misalkan dibungkus itu ada 1/3 kilo apa nih, kopi, itu kan berarti kita harganya di dalam situ adalah 1/3 kali 60.000. Paham? Oh iya, Karena iya. dia cuma mengandung sepertiganya 60.000. Oke. Ya, Ya. oke. Nah, terus habis itu kita tambahkan dengan 80.000. Dia itu adalah 2/3-nya, berarti ya 2/3 kali 80.000. Begitu. Karena yang kita masukin ke bungkus itu cuma 2/3-nya. Kalau satu bungkus 80.000, berarti 2/3-nya kan berarti kita kali 2/3.
Ya, paham? Ya kan? Kalau satu bungkus di sini. 1 kilo si base sendiri itu kan 80.000. Mhm. Tapi kalau 2/3 kilo, ya kan berarti 80.000-nya kita kali dengan 2/3. Kali 2/3. Nah, nanti inilah bagian yaitu akan dikalikan dengan 80. Nah, ketika 1/3 ini ditambah dengan ini, kita akan masukkan 72.000 X plus Y. Dari mana kita tahu? Nah, kalau misalkan tadi ya, entah itu sepertiga atau 2/3-nya kita masukkan ke sini, dan Jadi nanti dia akan menjadi, satu. kenapa? Jadi satu. Iya, nanti akan menjadi satu. Nah, kalau satunya itu sudah dalam bentuk campuran, kita akan menghargai mereka adalah 72.000. Oh, Gitu. oke. Oke, paham? Paham. Oke. Jadi kita bisa pakai konsep rata-rata ini ya. Ketika kita punya N, N-nya di sini 2 ya. Berarti banyaknya N dikali nilainya, banyaknya Y dikali nilainya, terus nanti dia adalah isinya 72.000. Per ditambah si N ini total N. Gitu. Oke. Oke, paham di sini? Yap. Oke, kalau gitu kita bisa kalau udah nulis kayak gini, tinggal kita hitung. Ya, kita mencari bagaimana, nanti langsung otomatis ketemu X per Y gitu. Coba. Ini ya berarti kan dikali ke sini ya. Iya. Dibikin jadi persamaan. Ya, Jadinya 8Y sama dengan 12X. ya betul. 8Y atau 8.000 ya di sini ya. Eh, 8Y ya kamu ya. 8Y sama dengan 12X. X. Oke, berarti kalau misalkan kita tukar nih, misalkan jadi bentuknya kayak gini. X per Y itu berarti sama dengan berapa? 12/8. 12 per 8. 8. Iya. Ini per Y. Kebalik nggak? Nggak tahu. Salah. Ini yang misal Y-nya pindah ke sini kan berarti eh X per Y ya. X per Y, berarti di sini ada 8, di sininya 12. Oh Ini iya. ya. Oke, oke. Nah, kebalik. Oke, berarti perbandingannya adalah 8 dibanding 12. Atau bisa kita sederhanakan jadi berapa? 2/3. 2/3. Oke, jadi isinya yang 8 itu adalah Oke. berapa? Ya, 2/3 ya. Kalau misalkan diisi 2 sendok, berarti ini 3. Yang ini 8, berarti ini 2. Paham? Oh iya, ngerti ngerti. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu di sini? Enggak. Enggak. Oke. Berarti sebenarnya bentar. Berarti sebenarnya ekspresinya itu nggak kepake juga. Oh ya kepake ya. Oh iya, nggak jadi deh. Kepake. Oke. Oke. Walaupun dia nanti jadi satu, tetap kepake ya, karena kita nyari ya perbandingannya. Iya, oke. Jadi Ngerti nggak ngerti. serta-merta di sini jadi satu gitu ya. Oke. Oke. Lalu, boleh lanjut? Yap. Oke, siap. Kita lanjut ke next. Ada tetap harga-harga nih, si harga-harga. Coba. Ini kayaknya kemarin sempat ada yang mirip deh. Kita Seorang bahas pedagang bukan uang. kemarin. Kulakan tuh apa? Kenapa? Kulakan tuh apa? Kulakan. Kulakan tuh harga beli, harga beli. Oh, Kalau di Jawa, ya, dia harga oke. beli.
Nah, setelah dilakukan sortir itu di Udah lah. 10% dari Berarti pertama-tama kita nyari apa dulu? Coba. gejala. Oke. Kita hitung apa dulu? 10% yang udah busuk, Iya, buah busuknya berapa? 10 kilo. Iya, 10 kilo. Berarti yang masih layak jual? 90. Iya, dia adalah 90 kilo. Nah, habis itu kita tahu apa lagi di situ? Bentar. Per 100 kilogram itu 1 juta. Oke, 100 kilogram itu 1 juta. Berarti 1 kilonya 10.000. Iya 1 kilonya Oke, 10.000. oke, tunggu sebentar. Kita hitungnya 100 kilo atau 90 kilo? Berarti 90 kilo 90 sih. kilo ya, karena kita harga belinya segitu. Kita dapatnya cuma 90 kilo dengan harga 1 juta. Eh, terus keuntungannya. Yang sebesar 26. Keuntungannya adalah 26%. Berarti kalau kita cari harga jualnya gimana? eh Berarti 1 juta dikali Iya, 126%. iya betul. 1 juta dikali 126%. Oke, mau dihitung dulu. Wah, Berarti kan menjadi 1.260.000. 1.260.000. Oh, kebanyakan. Oke, ini adalah harga jual. Harga jual apa nih? Ya, ini udah sesuai dengan yang ditanyakan belum? Jarak yang masih bagus per kilogram. Per kilogram, yang tanya per Iya. kilogram. Jadi kita harus ngapain? Dibagi 90. Iya. Oke. 126. Oke, udah bisa ya. Oke. 14. Nol yang enggak ada. 14.000 per kilogram, 14.000. Oke, harga jualnya adalah 14.000 per kilo. Betul. Harga jualnya adalah 14.000 per kilo. Oke, jadi nanti kalau ada soal cerita gitu ya, kita harus memetakan, benar-benar memetakan satu-satu pelan-pelan biar yang lewat. Bisa kalau misalkan ada soal kayak gini, Insya Allah bisa. insya Allah bisa ya. Oke, yang ini mau ada yang ditanya dulu nggak? Enggak. Itu kita masuk ke Harga 6 juta ya, tersebut dikenakan pajak PPN. Eh, Berarti ini dikali berapa? 111%. Iya, 11%. Berarti 2 jadi 60.000 kali 6 6 6 juta 6.660.000. 60.000. Ini, Iya. kayak 6 juta 610.
wait, wait. Oke. Ya. Ya, adalah 6.600.000. Nah, sekarang kalau misalkan pajaknya begini, sama nggak cara kita ngerjainnya? Lihat yang soal selanjutnya. Boleh memiliki pemasangan kenapa sebesar 5 juta per Dia tahun? sama pajak, tapi seperti kita lihat perbedaannya. Gaji PPN sama bersih itu PPH berarti ya. gaji bersih itu berarti yang bukan kena pajak. Iya, yang udah dipotong pajak. Oh, oke. 5 juta per bulan jika Kalian ini diapain? dikali 95%. Iya, betul. Dikali Oke. 95%. Oke, bedanya PPN sama PPH gitu ya. Kemarin dipotong, kalau PPN ditambah. Ah, hmm. PPN katanya apa? PPN? PPN adalah lupa lagi, tambah nilai. Pajak pertambahan Oh, nilai. oke. Ya, biasanya kalau kita makan di resto, Jadi ada pertambahan sama potongan gitu. yang Oke. itu dipotong. Oke. Berarti Berarti berapa? bentar. 4.750.000. 4.750.000. Oke, 5 jutanya tadi dikali 95 ya, atau 5% nanti dikali. Oke, betul. Hasilnya adalah 4.750. 4.750. Oke, lumayan ya, berkurang 250.000. Tapi ya itulah pajak. Ya. Oke, sampai sini aritmatika selesainya udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Nggak, oke, aman ya. Nanti kalau misalkan ada, mungkin kamu nemu soal serupa yang mau dibahas, coba ya, Oke. nanti kabarin aja. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke himpunan. Ini harusnya kemarin-kemarin, tapi lewat. Nanti kita masukin ke. Oke, sebelum itu, di sini aku punya, kita review dulu sedikit untuk materinya. Barangkali kita lupa gitu ya. Ini materi udah lama ya, berarti ya. Iya. Masih ingat nggak? Himpunan tuh kayak sekumpulan objek Iya. eh Yang punya, definisi. yang punya, iya definisi yang jelas atau bisa. Dulu kalau waktu aku kuliah, himpunan ini jadi satu mata kuliah sendiri, satu mata pelajaran gitu, matematika itu himpunan isinya himpunan semua. Emang Karena itu susah sangat apa? dikuat. Kenapa? Emang susah apa? Emang kalau Nggak susah. himpunan di kuliah tuh belajarnya apa? Bedanya dari yang pelajaran Oh, SMK. kalau oh gitu. Kalau awal-awal itu sebenarnya masih sama ya kalau di kuliah itu. Sekarang kan aku murni, jadi dia masih bahasnya itu dari pelajaran SMP, SMA urut gitu. Misalkan pertemuan satu, pertemuan dua, dia masih pelajaran yang pernah kita pelajari. Terus habis itu ditambah dengan info-info yang baru. Misalkan kayak sifat-sifatnya itu lebih luas lagi, terus habis itu operasi-operasinya lebih luas lagi, gitu. Hmm, Jadi lebih banyak lagi. oke. Jadi itu setengah tahun bahas satu dalam satu pelajaran. Waduh. Oke, di sini yang kita pelajari ya hanya sebatas paling yang masih gampang-gampang ya. Isinya juga himpunannya kayak himpunan bilangan saja, huruf vokal, terus habis itu dan lain. Oke, himpunan sendiri betul tadi kata Devan, dia adalah kumpulan atau objek benda ya, yang dia itu memiliki definisi atau pengertian atau tujuan yang sama di dalam satu himpunan tersebut. Contohnya di sini ada kumpulan hewan berkaki empat. Jadi dia jelas ya, kakinya empat. Gitu. Ya, misalkan kambing, sapi. Berarti kalau dalam suatu semesta atau suatu peternakan, di sini semestanya ada peternakan, dia ada ayam, ada sapi, berarti ada kambing misalnya. Berarti hewan berkaki empat yang masuk ke himpunan hewan berkaki empat itu berarti cuma
Kambing sama Sampai. sapi. Ayamnya nggak masuk. Gitu. Nah, kalau yang bukan himpunan, contohnya adalah kumpulan siswa berwajah tampan. Ya, tampan itu kan dia Subjektif. subjektif ya. Hmm. Dia adalah orang itu pendapatnya beda-beda. Jadi nggak bisa diukur dengan pasti. Jadi nggak ada yang namanya kumpulan atau organisasi siswa berwajah tampan. Ada nggak? Nggak tahu. Atau misalkan kumpulan siswa apalah yang misalkan yang apa yang bilang nasi goreng itu enak. Nah, itu kan berarti subjektif ya. Terus habis itu, di sini ada notasi dan penulisan himpunan. Biasanya itu ditulis dengan huruf kapital, misalkan himpunan A, ini ya, himpunan A, atau himpunan B, atau himpunan C, itu biasanya pakai huruf kapital. Terus kalau diawali dengan huruf perawal, atau dan diakhiri dengan huruf perawal juga. Simbol keanggotaan, kamu udah ada ininya belum? Elemen-elemen ini. Udah. Udah ya, ya nulisnya kayak gitu. Jadi misalkan di sini ya, di cara menyatakannya, dia bisa menggunakan metode deskripsi. Berarti dia misalkan ini bilangan saja kurang dari 5, berarti ada apa aja? 1, 2, 3, 4. Iya, 1, 2, 3, 4. Terus kalau Nol tuh termasuk Caca nggak? misalkan Bukan. juga, kenapa? Nol tuh termasuk Caca bukan? Bukan, 0 itu bukan cacah, tapi dia adalah bilangan, eh, yang bilangan asli itu yang satu apa yang 0 ya? Ya, Ih, aku jadi, lupa juga. ikut lupa. Nah, coba kita cari. Himpunan bilangan cacah. Kalau nggak salah, cacah itu yang dari 0. Cacah itu yang dari 1. Kita lihat dulu. Ini sekalian ya, sekalian. Itu adalah dimulai dari 0. Bilangan cacah itu dari 0. Ya. Berarti ada 5. Berarti bilangan kenapa? Berarti anggotanya Ya, ada berarti 5. iya ada 5. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi bilangan caca itu bilangan bulat tidak negatif dari 0. Kalau asli berarti yang dari 1 ya. 1, 2, 3. Jangan kebalik. Kita ingat-ingat lagi. Caca cacah itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Kalau asli berarti 1, 2, 3 tak hingga. Nah, itu. Terus habis itu, misalkan kita sebutkan lagi syaratnya. Misalkan huruf vokal adalah himpunan huruf vokal. Berarti kan apa aja huruf vokal? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Iya. Terus bisa juga dengan metode tabulasi kita sebutkan isinya semua. Kalau tadi di sini adalah bilangan caca, berarti di sini adalah 0, 1, 2, 3. Oh, ini kayak kita lewat lihat sini aja tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4 sampai 4 ya. Kalau tabulasi. Itu disebutkan semua. Bisa juga dengan metode notasi pembentuk himpunan. Atau yang tadi ada elemen-elemennya. Ini bisa kamu baca kayak gini, bisa? Bisa. Iya. Jadi ini adalah himpunan A ya. Dia anggotanya adalah X. Di mana X merupakan kurang dari 5 dan X adalah bilangan caca. Tuh. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota yang berbeda di dalam suatu himpunan. Dinotasikan dengan NA untuk himpunan A. Jadi misalkan kalau di sini B-nya itu adalah dia huruf vokal, maka kan anggotanya A, I, U, E, O. Berarti kardinalitasnya ada, isinya ada 5 ya. Anggotanya ada 5. A, I, U, E. Itu kardinalitas. Terus itu ada jenis himpunan. Diingat-ingat lagi nih yang biasanya kita yang menjadi acuan kita ya kalau ada di soal tuh.
dia ada himpunan semesta bagi semuanya masuk ke situ. Terus ada juga himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali atau nol. Misalkan di sini nama hari yang diawali huruf Z kan nggak ada. Berarti himpunan C itu kosong, nggak ada anggotanya. Atau misalkan apa ya? Ya banyak lah ya. Kalau kita ngarang-ngarang sendiri itu banyak ya. Nanti himpunan kosong. Terus kalau himpunan berhingga atau ini adalah himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung habis. Kalian tidak terbatas ya. Yap. Kan kita bisa tulis semuanya. Kalau tak berhingga itu berarti kayak tadi misalkan himpunan bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dia mau sampai 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 sana ya sampai enggak sampai panjang banget dibaca itu juga dia termasuk himpunan bilangan. Nah, itu bisa kita sederhanakan dengan menulis titik tanpa batas. Tuh. Oke, habis itu ada himpunan di sini. Ada himpunan bagian atau subset ya, subset dan himpunan sama atau ekuivalen. Kau belajarnya juga kemarin dulu. Sempat. Iya, dulu sempat. Baik. Ya, himpunan A dikatakan bagian dari B atau ditulis dengan seperti ini, itu kalau misalkan anggota A juga merupakan anggota B. Jadi misalkan anggota yang A itu adalah dia isinya 1, 2, 3, 4. Yang B itu adalah bilangan baca. Anggota ini kan juga merupakan anggota B ya, merupakan anggota B ya. Iya. Di sini kan dia juga termasuk bilangan baca. Ini maka disebutkan bahwa A adalah subset dari B atau ditulis seperti ini. Kalau bedanya sama irisan apa? Kan ada yang bentuknya Ah, apa ya, yang kayak N atau U bentuknya. iya, ha. Kalau irisan itu kan kalau misalkan irisan itu dia misalkan kayak gini. Ada himpunan 1, 2, 3, 4. Terus habis itu di sininya misal 1, 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Irisannya kan berarti yang sama ya, yang ada di keduanya. Jadi nggak semua anggota si A itu ada di B, nggak semua juga anggota B ada di si A. Ada di Oke. A, tapi ada yang saling sama gitu. Itu Oke. adalah irisan. Ya. Nah, itu bedanya sama subset. Kalau subset itu adalah salah satunya, dia bisa menjadi anggota satunya. Kalau A jadi anggotanya B, jadi apa? Gitu. Oke. Nah, di sini untuk mencari banyaknya himpunan, jadi ya di sini jika suatu himpunan memiliki n anggota, maka banyak himpunan bagian yang mungkin dibentuk adalah 2 pangkat n. Nah, itu ya, Oke. itu. Rumusnya adalah 2 pangkat n. Kemudian ada juga yang himpunan bagian kuasa, dia di sini adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Gimana nih? Himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Himpunan yang anggotanya adalah semua semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Untuk, wait, wait. Sebentar ya, aku nutup ini dulu. Aduh. Himpunan anggota. Oke, oke. Oke. Himpunan bagian kuasa. Coba kita. Gampangannya gimana ya? B. Di contoh yang susah itu berarti B-nya himpunan bagian kuasa. Yang di mana? Yang di contoh, Yang contoh tadi. iya. Semua anggotanya adalah semua himpunan bagian dari, ya, Oh, oke. 1, 2, 4 gitu. Oke, kita lihat di sini. Hmm,
Oh, bukan, bukan, bukan. Semua himpunan kuasa itu kayak gini. Misalkan, sebentar, aku kasih contoh ya. Nah, misalkan ada himpunan A, dia anggotanya ada A sama B. Kan dia punya dua, apa? Dua anggota ya di sini ya, N-nya dua ya. Berarti untuk mencari himpunan kuasanya, kita, nah untuk mencari himpunan kuasanya, itu kita bisa cari dengan tadi si rumusnya itu yang 2 pangkat N, itu untuk mencari banyaknya himpun anggota bagian, himpunan bagiannya. Jadi kalau misalkan di sini adalah N-nya 2, berarti pasti ada 4. Ada dia himpunan bagiannya himpunan kosong, kemudian himpunan yang isinya satu aja, atau A, juga B, ada juga yang isinya A dan B. Ini adalah bagian. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini bagian dari himpunan A. Ini bagian dari himpunan A. B ini adalah subset dari himpunan A. AB juga subset dari himpunan A atau bagian. Nah, si kuasa ini, himpunan kuasa itu adalah ketika semuanya ini kita himpunkan. Jadi himpunan yang berisi himpunan. Gitu. Oh, oke. Ini adalah himpunan kuasa. Jadi ada kosong, A, B, dan AB. Begitu. Ini ya, ini baru nih. Oke, paham di sini? Paham. Jadi nanti kalau misalkan di sini anggotanya ada 5, berarti nanti anggota apa? Himpunan subsetnya pasti di sini ada 2 pangkat 5 atau 32. Ya kalau mau jabarin, terus jadiin satu himpunan, itu nanti akan menjadikan himpunan kuasa. Oke. Oke, paham? Paham? Paham. Paham ya? Yap. Oke, kalau begitu kita lihat lagi di sini ada himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Kalau himpunan sama itu kalau anggotanya sama persis, ya, Ya. tanpa memiliki anggota. Yang satunya 1, 2, 3, 4, yang ini 3, 4, 1, 2. Itu adalah A sama dengan. Kemudian kalau ekuivalen itu jika jumlah anggotanya sama banyak. Bedain ya, kalau himpunan sama atau sama dengan itu berarti isinya sama, seisi-isinya itu sama. Tapi kalau ekuivalen dia banyaknya aja yang sama. Misalkan himpunan huruf vokal sama himpunan bilangan saja kurang dari 5. Jadi, Oke. kan isinya 5 5 ya, sama-sama 5 ya. Yap. Itu berarti himpunan ekuivalen. Himpunan huruf vokal dan himpunan Nah, ini adalah himpunan yang ekuivalen. Paham? Paham? Jangan Oh, kenapa suara putus-putus? putus. Iya. Oke, oke. Pantesan nggak kedengeran. Ya, ekuivalen nggak paham? Ya, udah paham. Ya, kapan ya? Kapan kita menggunakan sama itu dan kapan kita menggunakan ekuivalen? Oke, bisa kasih tahu lagi nggak kalau ekuivalen itu gimana? Hah? Bisa kasih contoh lain ekuivalen itu gimana? Hmm, Apa contohnya lainnya? contohnya apa ya yang salah? Nggak salah. Ntar, satu, tiga. Bilangan prima kurang dari 6
dan apa Oke, jumlahnya 4. Sama sesuatu yang jumlahnya 4. bebas. Mau bilangan asli sampai 4 atau Iya, bilang langsung sampai 4. iya, bilangan prima kurang dari 6 dan apa tadi? Bilang asli 6. Bilangan prima sampai 6 berarti ada berapa? 1, 2, 3, 5. Satu bilangan prima bukan Iya. satu Eh, prima bukan. oh, bukan. Berarti kurang Bukan ya. dari 8. Iya, kurang dari 8. 8. Ya, betul. Ini yang kurang dari 4. Ini yang kurang dari 5, yang ini kurang dari 4. Oke. Gitu ya contohnya ya. Dia adalah bilangan X. So, lihat operasi himpunan. Nah, ini yang tadi kamu ya, irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Ada 4. Kalau irisan itu berarti yang kayak gimana? Nggak bisa ditutupin ya. Irisan itu yang, Yang yang tadi apa irisan? misalkan himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, terus yang B himpunannya 1, 3, terus yang mana? 1, 3, 4, 5. Iya, iya boleh. Baik, irisannya adalah, Ah, berarti irisannya, irisannya ada 2, iya, 3 dan 4. iya, anggota yang ada di A sekaligus dia ada di B ya. Kayak tadi kita contohkan, yang tadi Devan kasih tahu juga. Itu adalah anggota yang ada di A sekaligus ada di B. Jadi ada di dua-duanya. Contohnya, hewan berkaki 4 dan hewan yang apa? Yang mamalia. Hewan yang ya mamalia. Kan nggak semua mamalia kakinya 4 ya. Yap. Jadi yang masuk keduanya itu contohnya apa? Nah, Sapi. Yang masuk ke Berarti kan dia irisan tuh yang masuk ke keduanya ya. yap. Yang ada di A, berarti dia juga mamalia, dia juga berkaki 4. Berarti kan contohnya sapi, terus kambing. Putus ya? Hah? Putus nggak? Enggak, Putus-putus ya? enggak, udah enggak. Oh, enggak. Oke, kirain putus-putus. Oke. Terus kalau gabungan berarti dia Eh, adalah menggabungkan. Ya, namanya juga gabungan. Berarti kita ya, gabungkan anggota A dan anggota B. Kalau misalkan ada yang sama, berarti kita tulisnya cukup satu kali aja. tulis satu kali aja. Ya, jangan tulis dua-duanya. Oke, habis itu ada selisih. Kalau selisih dari A kurang B, nah ini yang harus diperhatikan ya. Kalau tulisnya adalah A dikurang B, berarti anggota A asli yang tidak dimiliki oleh B. Kalau kebalikannya, beda ya sama kalau B dikurang Oh, A, oke, oke, itu oke. pasti hasilnya akan beda. Jadi jangan terbalik. Kalau A dikurang B, berarti anggota A yang tidak dimiliki oleh B. Kalau B kurang A, berarti anggota B yang tidak dimiliki oleh A. Kita lihat contohnya di sini operasinya, contohnya. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A-nya 2, 3, 5, B-nya 3, 4, 5, 6. Berarti irisannya yang mana ini? Oke, kita tutupin dulu. Irisannya yang mana? Oke. Irisannya ada 3 dan 3 dan 4 dan 3, 3 dan 5. 3 dan 5. Oke, jangan lupa kurung awalnya. Terus yang gabungan. Gabungan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tak ada satunya enggak? Oh, enggak. Gabungannya dari apa sama apa nih? Oh. Iya, A gabungan B. Oh, Dua, berarti apa? 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Berarti, terus kalau dikurang tadi adalah, apa tadi? Berarti Dikurang adalah A yang tidak dimiliki B. Himpunan A A2. yang tidak dimiliki. 2. Iya, berarti 2. Ya, Ah, A2 ini ada di 2, A2 ini ada di A, tapi tidak ada di B. Berarti dia adalah
Jadi kalau yang ditanya B dikurang A, Ada 6, 6. 6. Ada lagi? Empatnya iya nggak? Enggak. Kenapa? Di A Hah? ada 4 Oh iya, emang? enggak. Iya. 4 dan 6. 6 ya? Yap. Iya, 4 dan 6. Terus sekarang kalau ditanya adalah komplemennya. Itu Tadi belum satu diomongin ya komplemen. Satu dan empat satu mm, empat mm-mm. enam tujuh satu empat Oke, enam tujuh kita lihat karena di sini komplemen dari A berarti 1, 4, 6, 7. Kalau ditanya komplemen dari B, 1 2 7. 7. Oke, bisa ya? Yap. Oke, sip. Bagus. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini yang sering sekali keluar. Ini adalah rumus kardinalitas ya. Ketika ada ditanya dia banyaknya anggota gabungan dari A dan B, gabungan gabungan B itu berarti kita cari dengan banyaknya anggota A ditambah anggota B dikurang anggota irisan dari A dan B. Oke. Gitu. Oke. Habis itu kita lanjut ke sifat-sifat operasi himpunan. Kita ingat lagi di sini ada beberapa hukum atau sifat ya yang berlaku di himpunan. Yang pertama komutatif. Komutatif ini berlaku untuk gabungan dan irisan. Ya, jadi kalau A irisan B itu sama aja dengan B irisan A. Oke. Kalau A gabungan B itu juga sama aja kayak B gabungan A. Jadi dia hasilnya akan sama. Kalau kurang tapi beda ya tadi ya. Kalau dikurang ya. Kalau dikurang dia tidak berlaku secara. Terus kalau asosiatif dia juga berlaku. Kalau A kita mau mengiris dulu si A sama B terus baru di C. Dengan kita mengiris dulu B, C terus baru diiris dengan A itu akan sama aja hasilnya. Begitu juga yang gabungan. Distributif juga. Distributif berarti kita mau cari kalau kayak gini nih. Irisan A irisan B gabungan C itu berarti ya kita cari dulu A irisan B, A irisan C terus nanti kita gabungkan itu juga bisa. Atau ketika ada gabungan terus hasilnya irisan, kita gabungkan, terus kita iriskan, itu juga bisa. Tapi jangan kebalik-balik ke sini ya. Kalau sininya irisan, sininya gabungan, berarti kita iriskan dulu, baru nanti kita gabungkan. Kalau yang di dalamnya ini irisan, di luarnya gabungan, berarti kita gabungkan dulu, baru kita iriskan. Jadi yang kita cari adalah gabungan-gabungannya dulu, baru nanti hasil ini dengan ini akan kita iris. Berarti cuma kayak Gitu. sifat-sifat operasi persamaan cuma diganti jadi irisan dan gabungan. Iya, ha. kayak kayak operasi bilangan ya, Iya. perhitungan gitu. Cumannya diganti dengan operasi irisan gabungan. Karena tadi di himpunan kan berlakunya cuma Irisan operasi gabungan. irisan gabungan, terus pengurangan sama komplement. Oke, yang terakhir ada hukum De Morgan. Di sini adalah ketika A irisan B dikomplementkan, itu berarti hasilnya akan menjadi A komplement gabungan dari B komplement. Begitupun ketika gabungan itu akan nanti pokoknya nanti jadi kebalik gitu. Yang gabungan berarti ininya ketika C-nya dipisahkan itu akan dibalik. Oke. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Nah, oke. Itu coba kita lihat lagi ada oke yang di sini untuk yang 3 himpunan. Kadang ada untuk 3 himpunan. Kalau dia bentuknya diagram Venn, biasanya dia ada 3. Ini apa lagi? Kenapa? Ini apa lagi? Yang yang kau pernah lihat yang diagram Venn yang kayak gini, yang kayak Iya, ikan. wajar. Iya. Iya kan? Nah, ini adalah salah satu 3 himpunan ya. Nanti dia ada irisan ini sama irisan semuanya. Juga Pernah ada bisa cuma gabungan belajar semua. yang 2 himpunan doang sih. Kalau diagram Venn 3 himpunan belum pernah. Oh, belum pernah.
Iya, kalau tiga Oke, tapi himpunan. pernah lihat yang kayak gini? Pernah, tapi cuma dua himpunan. Udah himpunan, oke. Dulu aku pernah yang 3 himpunan, kalau nggak salah dia tuh waktu dia apa SMP ya, zaman dulu. Tapi ini adalah 3. Misalkan, ya ini buat pengetahuan tambahan aja berarti ya. Atau nanti keluar gitu. Misalkan ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, kita punya deh kasih contoh. Oh iya aja nih, ada contohnya nih. Nih, oke. Pengertiannya dulu kalau A irisan B irisan C, berarti anggota yang milik ketiganya itu ada di tengah-tengah ini, di sini nih. Jadi dia ada di semua himpunan. Dia Oke. di himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, kalau gabungan ya seperti biasa dia akan menggabungkan dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Untuk kardinalitasnya, ini caranya begini, agak panjang ya. Oke. Panjang. Terus habis itu kita lihat aja gambarannya dari soal cerita ini. Kan biar baru pengenalan aja ya. Oke, kita gambar pakai lingkaran aja, mana lingkaran. Nah, misalkan begini, terus begini, kecil, begini, sama begini. Eh, jelek banget. Yes, bentar. Nah, misalkan begini. Nah, misalkan dari sekelompok siswa 20 orang suka matematika. Banyak sekali. Oke. Apakah ini fakta? Nggak tahu. Di sini adalah matematika, di sini adalah IPA, dan di sini adalah bahasa Inggris. Kok kayaknya kebalik gitu ya? Enggak gitu ya. 20 orang suka matematika. Berarti di sini himpunan matematika dia ada 20 orang, di IPA ada 15, di bahasa Inggris ada 18. 7 orang suka M dan I. Dia suka matematika sama bahasa Inggris. Berarti di sini ya, Irisannya, oke. irisannya adalah 7 orang. Terus 6 orang suka M dan B. M dan B di sini adalah 6 orang. Irisannya si M sama B. Dan orang yang suka I dan B dia adalah 3 orang. 3 orang, 5 orang. Jika 3 orang menyukai ketiganya, jadi di sini ya, Mhm. di kecil ini, ya misalnya dia 3 orang suka semuanya, berarti eh, jumlah siswa yang menyukai minimal salah satu pelajaran atau salah satu pelajaran. Tadi yang suka matematika doang atau Inggris doang atau IPA doang itu berapa anak itu bisa kita lihat pakai ini, bisa juga kita lihat dengan apa namanya melihat gambar ini. Hmm. Kalau misalkan kita mau masukin ke sini langsung, kita bisa tulis begini. Kita langsung aja ya, karena di sini langsung diketahui 20 orang suka matematika. Terus tambah 15-nya suka IPA. Terus bahasa Inggrisnya suka, 18-nya suka bahasa Inggris. Terus A sama B tadi misalkan si M sama I ya dikurang 7, dikurang 6, dikurang 5, terus nanti ditambah irisan semuanya 3. Ini bisa dicari pakai rumus kayak gini. Bentar, ini berarti itu dikurangin irisan karena eh di satu mapel itu ada beberapa orang yang suka dua gitu. Ada yang suka Iya, ganda. Oh, ada oke. yang suka ganda. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat kayak gitu, kita bisa lihat dari diagramnya. Misalkan di sini 20, di sini ada berapa tadi? IPA-nya 15, terus bahasa Inggrisnya 18. Kita tahu di sini yang suka semuanya itu 3 orang, ya. 3 orang suka semuanya. Berarti dia suka matematika, ya suka IPA, ya suka bahasa Inggris. Berarti semua di sini kita kurangi dengan 3, betul nggak? Yap. Ya kan? Berarti di sini ada 3 orang yang suka ini doang ya. Terus yang ini ada berapa tadi? Iya nggak? Gitu nggak? Tiga, 7. Sebentar. N itu adalah irisan A, irisan B. Orang suka N dan I.
Oke, betul. N suka M dan B itu 7. Nah, ya pokoknya kita bisa lihat dari sini ya. Dari gambar ini tadi. Tadi gimana? Tadi di sini berapa? 20-nya berarti tadi kita kurangi. Kita mau ngurangin yang mana itu? Hmm, di sini nanti dikurangi 7. Terus nanti, aduh, semakin dilihat semakin bingung. Bentar. Kita juga sudah agak lupa-lupa ya. Tuh, lihat barang ini. Berarti. Oke, kita coba aja dulu. Kalau misalkan di sini dia 3 orang menyukai ketiganya, berarti ada 3 orang. Kalau misalkan dari diagram ya, kita lupain aja ini dulu. Nah, habis itu, kalau 6 itu dia suka keduanya. Berarti tiganya masuk ke sini nggak menurutmu? Iya. I- Iya ya, coba ya kalau kita kurangi 3, sini kurangi 3, sini kurangi 3. Berarti kan di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4. Kalau kita tambahkan dia ada 9 ya. Oke. Terus kalau di sini ada 3, di sini ada 4. Nah, habis ini udah kepake nih. Ada 12 orang. Berarti semua ini kita kurangi dengan 12. Ya, di Oh, oke. matematikanya kurang 12 ya. Jadi ada 8 orang doang yang suka matematika. Terus ada 3 orang doang yang suka IPA. Dan ada berapa nih Oh, bahasa Inggrisnya? Tadi 18. 18 kurang 12 berarti 6. oke. 6 orang doang yang suka berapa? Ini suka Bahasa, bahasa Inggris doang. bahasa Inggris. Berarti 6 tambah 8 tambah 3 jadi 14, 17. Oh, beda jawabannya. Oke. Ketika jumlah yang menyukai minimal salah satu pelajaran itu minimal. Harusnya sama jawabannya. Kenapa beda? Oke, kita cek lagi besok ya. Sudah habis ternyata. Oh, Kita sambil iya. cari-cari lagi. Tapi Kasih kan kan ya? yang menyukai minimal salah satu pelajarannya berarti semuanya. Kan Oh dikanya cuma iya. minimal ya. Oh iya. Oh iya. Ada 8 Minimal. orang. Heeh. Bukan maksimal Kita satu tadi nyari pelajaran. yang. Oke, oke, oke. Iya, iya. Kita ya. Oke, kita coba lagi kita besok lihat masuk ke latihan-latihan soalnya. Apakah ada soal-soal begini? Oke. Aku lupa bikinnya ada apa enggak. Kayaknya sih ada. Kita lihat ya besok ya. Kalau diagram Venn tahu kan ya? Iya tahu. Kalau 2 itu insya Allah masih gampang. Kalau 3 apalagi nanti kalau himpunannya ada 4, 5, ada 10, itu juga bisa gitu ya. Jadi Oke. nggak mungkin parah, nggak mungkin Tapi polos kan. logikanya dapat sih, asal logikanya dapat tapi Iya, lama. heeh, Rumusnya lama. panjang. Tapi Iya, betul. logikanya dapat, Logikanya logikanya dapet. dapat, cuma rumusnya panjang. Iya. Ya, alhamdulillah kalau dapat mas. Insya Allah kalau misalkan dapat, kalau kita utak-utik ya, kalau misalkan kita suka matematika kan suka ngutak-ngutik tuh. Hmm. Walaupun lama, lama tapi ya kalau dicoba insya Allah bisa. Oke. Buat informasi tambahan aja ya. Oke, ini pas banget udah selesai. Materinya juga udah selesai. Oke, berarti di pertemuan selanjutnya kita tinggal latihan lagi untuk Oke. yang himpunan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Enggak. Nah ya, oke kalau gitu. Jadi yang paling paham yang mana? Maksudnya? Terus Kenapa? menurutmu susah nggak materinya? Susah-susah gampang. Susah, susah gampang. Susahnya di kalau ngapain susahnya? Notasinya sih sekarang lupa bentuk Oh, notasinya. notasinya. Ya, kita udah ingat-ingat. Iya, gampangnya logikanya, susahnya bentuk matematikanya. Oh, nah, ya bisa. Nanti kita hafalin lagi ya. Oke, kalau gitu
cukupkan untuk hari ini. Jadi kalau kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, sambil ngerjain soal, sambil kita ingat-ingat lagi penerapannya hari ini teori. Oke, kalau gitu terima kasih Devan udah hadir. Sampai ketemu di hari hari Masuk. Selasa. Kita hari Oke. Selasa. Oke, 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 makasih. selamat latihan kembali. Ya, oke. Oke, Iya. makasih. Assalamualaikum. Nah, oke, Dadah. waalaikumsalam. Bye.